informasi dari Dr. Zulkifli ini luar biasa ya, menggemparkan. Walaupun sebenarnya gosip-gosip isu-isu seperti ini saya pernah dengar, tapi ya namanya gosip, isu kan tidak bisa juga kita angkat. Tetapi ketika ada orang yang menuliskannya secara publik ke media dan bahkan diwawancarai, menurut saya ya kita tidak salah juga untuk mengangkatnya. Apakah benar atau tidak tentu nanti akan kita lihat hari-hari ke depan. Jadi saudara sekalian, kalau kita ingat ya, kalau ada 3 foto itu begini. Nanti ditampilkan ya, ada foto ijazah yang konon katanya lebih mirip ke Dumatno. Ada foto wisuda Jokowi yang pakai toga itu, yang hidungnya lancip, berkumis dan rodok ganteng ya. Dan ada foto Jokowi yang tentu kita tidak punya versi mudanya. Ada versi mudanya yang apa berbeda atau apa bagaimana kita nggak tahu. Tapi intinya adalah sepertinya ada 3 sosok yang kemudian beredar. Sekali lagi kita akan konfirmasi dengan narasumber-narasumber kita. Nanti Dr. Zulkifli akan datang OTW, dan kita juga akan telepon Dr. Tifauza Tiasuma yang dari jauh, dari lama sudah melakukan penelitian seperti ini. Dan dia juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Dr. Zulkifli. Tetapi terus terang pada waktu itu saya bilang waduh terlalu kontroversial kalau mau diangkat. Tapi ini Dr. Zulkifli sudah memuatnya di redaksi independen media, dan dia tidak mendinai tulisan dia ya. Judulnya adalah "Di mana Joko Widodo yang asli?" tanda tanya, oleh Zulkifli S. Ekomei, aktivis kebangsaan dan pendiri RP1, Rakyat Pinggiran Indonesia. Kita bacakan, nanti orangnya akan datang insya Allah ya. Ketika beredar sebuah artikel berjudul "Hilang Misterius Bitor, aktivis bernama Widodo diduga memalsukan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka Salemba", yang turut menyebut 2 nama aktivis lain, Indah dan Denny Iskandar. Indra maksudnya ya, atau entah Denny atau Dani, maka penting untuk melakukan klarifikasi atas kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan konfirmasi pihak terkait, diketahui bahwa nama Indah memang, yang dimaksud sebenarnya adalah Indra Kramadipa. Sedangkan Denny Iskandar seharusnya Denny Iskandar. Podo wae, N-nya double ya. Kemudian lebih lanjut, ketiganya Widodo, Indra Kramadipa dan Denny Iskandar, bukan Dani ya. Kalau Bitor bilangnya Dani, dikonfirmasi tidak hilang dan masih dapat ditemui. Salah satu di antara mereka menjelaskan bahwa seluruh proses administratif dalam pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta telah dilakukan secara benar dan semua dokumen yang diajukan adalah asli. Namun yang menjadi sorotan adalah sosok yang mengatasnamakan diri sebagai Joko Widodo. Muncul pertanyaan, apakah benar orang tersebut adalah Joko Widodo yang asli? Karena terdapat perbedaan yang mencolok antara data pribadi dalam dokumen resmi dan sosok yang tampil di hadapan publik. Wah, ini kacau lagi. Jika benar sosok tersebut bukan Joko Widodo yang asli, maka muncul pertanyaan yang lebih besar, di mana Joko Widodo yang sesungguhnya? Dalam dunia intelijen, pemalsuan identitas atau penyamaran bukanlah hal yang asing. Dulu dikenal metode klasik seperti penggunaan topeng atau operasi plastik. Kini di era modern, kemungkinan seperti cloning bukan lagi fiksi ilmiah. Namun mengapa kemungkinan itu tidak pernah dibahas secara terbuka? Inilah kelemahan dunia telik sandi kita ya, bukan telek ya, bukan telek tapi telik sandi kita, terutama ketika memasuki era perang asimetris saat operasi intelijen memiliki pengaruh lebih besar ketimbang perang bersenjata. Ini sering sekali disinggung oleh Gatot Nurmantio juga ya, perang asimetris. Keberhasilan sebuah operasi intelijen seringkali terletak pada keberhasilan membentuk persepsi publik ya, public perception. Dalam kasus ini, persepsi yang sengaja dibangun adalah seputar keaslian ijazah Joko Widodo, mengalihkan perhatian dari kemungkinan yang lebih serius bahwa sosok yang mengaku sebagai Joko Widodo sebenarnya bukanlah orang yang dimaksud.
Nama panggilan seperti Jokowi bahkan penyebutan nama Mulyono semakin memperkuat dugaan ini. Perang persepsi semacam ini bukanlah yang pertama. Kita telah menyaksikan hal serupa dalam gerakan reformasi yang berujung pada penggantian Undang-Undang Dasar 1945. Publik digiring untuk percaya bahwa reformasi adalah reaksi terhadap lamanya masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sementara keberhasilannya sebagai pemimpin yang membawa Indonesia menjadi macan Asia dihilangkan dari narasi. Padahal gerakan reformasi kala itu merupakan bagian dari skema global dengan keterlibatan National Democratic Institute (NDI) yang dipimpin oleh Madeleine Albright, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, melalui jaringan organisasi non-pemerintah Ornop yang tergabung dalam koalisi Ornop untuk konstitusi baru. Ini agak kontroversial pastinya ya. Mereka menjalin koneksi dengan para aktor di DPR, MPR dan birokrasi baik sipil maupun militer yang mengkhianati amanat rakyat. Kasus serupa kini muncul kembali dalam bentuk upaya mendelegitimasi 8 tuntutan Forum Purnawirawan dan Prajurit TNI yang turut ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tetri Sutrisno. Narasi yang dibangun seolah menunjukkan bahwa beliau ditunggangi oleh para purnawirawan lain. Namun faktanya baik Jenderal Tri maupun Forum Purnawirawan itu sendiri telah membaca, memahami dan menyetujui isi tuntutan tersebut. Termasuk tuntutan pertama yaitu kembali ke UUD 1945 18 Agustus 1945 ya. Tidak masuk akal jika para purnawirawan yang lebih junior bahkan yang pernah menjadi anak buah langsung Jenderal Tri Sutrisno saat menjadi Panglima ABRI dianggap bisa menunggangi beliau. Justru ini menunjukkan kesamaan visi dan keprihatinan terhadap arah bangsa. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saudara sekalian, soal perubahan konstitusi dan tunggang menunggang nanti itu another story. Karena aktor-aktornya masih ada itu. Ya, ada Hadar Gumai, ada Smitanoto Susanto, ada Bambang Wijoyanto. Saya juga pernah ikut diskusi di koalisi untuk konstitusi baru. Ada orang-orang dari seluruh Indonesia. Pada waktu itu bisa jadi ada keinginan untuk mengubah dan keinginan itu kemudian dibiayai oleh funding asing. Tapi bukankah itu hal yang biasa saja? Kan banyak kegiatan-kegiatan baik pemerintah maupun masyarakat yang dibiayai oleh asing. Tetapi itu another story. Saya tidak ingin berdebat karena kita harus lakukan riset lebih jauh. Apakah benar memang itu adalah desain untuk membuat Indonesia terpuruk. Tapi yang menarik adalah soal Joko Widodo ini. Terus terang, saya bukan tidak mendengar soal cloning ini. Saya pernah mendengar isu-isu yang seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan soal ijazah ini, bisa jadi yang pernah kuliah sampai dengan semester awal itu atau sarjana muda itu adalah Joko Widodo yang hidungnya lancip dan berkumis, yang kemudian fotonya juga muncul sesungguhnya, dan ini tidak sama dengan Joko Widodo sekarang. Kalau dalam coba bandingkan tuh yang ijazah asli yang ada, kan ada perbandingan antara Joko Widodo yang ganteng berkumis itu yang hidungnya lancip dengan Joko Widodo yang diduga versi lain lah. Nah jadi saudara sekalian, saya juga sudah mendengar seperti ini dari Dr. Tifa, dari kebetulan orang. Nah ini ya, nih ada A dan B ya. Saya tidak tahu siapa yang membuat ini. Nih misalnya ya, kalau yang sebelah kiri ini kan diakui sebagai foto wisudanya Joko Widodo. Ini bukan Hari Mulyono, tapi ini Joko Widodo. Nah pertanyaannya adalah, ini Joko Widodo yang mana? Ataukah Joko Widodo ini sempat wisuda? Menarik kan? Lalu di atas dan di bawah itu yang A itu adalah Joko Widodo yang kita kenal sekarang,
yang pernah menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI dan presiden 2 periode. Tetapi kalau Joko Widodo yang ada di gambar wisuda itu yang B. maka ini menjadi persoalan lagi. Apakah Joko Widodo itu pernah menyelesaikan S1 dan di wisuda, tapi Joko Widodo yang B ini, sementara Joko Widodo A adalah makhluk anta beranta yang bisa jadi dibilang Jokowi, dibilang Mulyono dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Kalau kita lihat sepintas ya beda, memang satu hidungnya lancip, satu hidungnya tidak lancip ya. Yang satu rodok ganteng, yang satunya tidak. Dan kemudian tinggi badan juga. Ya nanti kita lihat ada informasi apa dari Dokter Tifa. Konon tadi saya telepon-teleponan sama Dokter Tifa. Kata Dokter Tifa di registrasi dia menuliskan tingginya 170 cm. Tidak mungkin 170 cm kalau Joko Widodo yang A. Kita kasih begini ya, Joko Widodo A karena ada gambarnya sudah begini. Joko Widodo A itu adalah Joko Widodo yang kita kenal sekarang, yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, yang pernah menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI. Joko Widodo B adalah Joko Widodo yang pakai kacamata ini, keren orangnya, hidungnya lancip, dan kemudian berkumis. Ah itu yang B-nya. Nah sekarang ada foto yang ketiga, yang konon katanya berkacamata juga, tapi diakui sebagai Dumatno, ya lebih mirip Dumatno. Jadi ada 3 foto sesungguhnya. Nanti coba kita tanyakan kepada Dokter Tifa ya foto-foto ini. Jadi biar orang agak paham jadi konstelasinya. Jadi ini lebih dari sekedar ijazah palsu, tetapi bisa juga orangnya palsu. Tetapi sekali lagi nanti kita akan tanya dengan orang yang meraise soal isu ini, yaitu Dr. Zulkifli ya. Zulkifli incoming, mudah-mudahan dia tidak ada halangan untuk datang ke sini ya. Saya sudah berkomunikasi, saya dapat nomor teleponnya baru hari ini, dan saya mendapatkan video dari seseorang untuk pay attention dengan video yang pernah dimuat di Bang Edi Channel ya, Edi Mulyadi, tetapi kemudian saya melihatnya dari akun lain yang mengutip mentah-mentah lah Edi Mulyadi tersebut. Luar biasa. bikin kita deg-degan saja jadinya ya. Bikin kita deg-degan. Tetapi sekali lagi ditampilkan terus ya tadi ya. Ada foto itu. Kalau ada foto-foto lain coba ditampilkan lagi. Jadi sepintas mirip ya, tetapi tidak mirip sesungguhnya. Karena seperti yang kata Dokter Tifa, yang namanya bentuk hidung, rahang, susunan gigi dan lain sebagainya itu tidak bisa diubah. Terus terang, kalau kita bicara tentang persepsi, tentu ketika disampaikan data seperti ini, dari 100 orang saya yakin bahwa tidak ada yang percaya. Barangkali begitu. Nah, tapi coba kita main-main ya, dengan polling. Kan biasanya kan polling itu udah bisa ditebak. Coba caranya adalah kita bikin polling untuk bagaimana melihat persepsi. Ini persepsi ya. Apakah Anda percaya bahwa JKW yang pernah jadi presiden ya, kemudian gubernur, wali kota, bukanlah Jokowi yang fotonya ada di apakah Anda percaya bahwa Jokowi yang pernah jadi presiden, gubernur, wali kota bukanlah Jokowi yang ada di yang fotonya ada
yang fotonya di wisuda Pak ya, di wisuda UGM. Jangan begitu. Apakah Anda percaya bahwa Jokowi yang menjadi presiden gubernur wakil rakyat bukanlah Jokowi yang asli aja ya, yang asli? Jokowi yang pakai toga berbeda dengan pakai toga di UGM, pakai toga di UGM dan berkumis adalah Joko JKW yang berbeda. Saya agak maksakan ini pertanyaan. Apakah Anda percaya bahwa Jokowi yang pernah jadi presiden, gubernur, wali kota bukanlah Jokowi yang asli? Jokowi yang pakai toga di UGM dan berkumis adalah Jokowi yang berbeda dengan Jokowi yang kita kenal sekarang. Percaya Jokowi palsu? Gimana cara menjawabnya ya? Saya agak bingung. Begini, coba aja. Percaya? Apakah Anda percaya bahwa Jokowi yang pernah jadi presiden, gubernur, wali kota? Tidak percaya. Oke, ini aja ya. Percaya, tidak percaya. Jadi tidak percaya. Ini percaya Jokowi ada dua. Tidak percaya percaya Jokowi Jokowi lebih dari satu. Oke. Tidak percaya Jokowi JKW lebih dari satu. JKW lebih dari satu. Percaya ada Jokowi asli. Percaya ada Jokowi palsu. Ya. Ini aja. Tidak percaya ada Jokowi palsu. Tidak percaya ada Jokowi palsu. Kemudian C, ragu-ragu. Saya terus terang agak bingung merumuskan pertanyaannya, tetapi mudah-mudahan sobat era sekalian bisa memahami pertanyaannya ya. Apakah Anda percaya bahwa Jokowi yang pernah jadi presiden, gubernur, wali kota bukanlah Jokowi yang asli? Jokowi yang pakai toga di UGM dan berkumis adalah Jokowi yang berbeda dengan Jokowi yang kita kenal sekarang. Percaya ada Jokowi palsu, tidak percaya ada Jokowi palsu, ragu-ragu. Coba ya. Saya hanya ingin bagaimana masyarakat melihat soal ini, karena sekali lagi ya saya katakan kan kita yang cari itu kebenaran, bukan sensasi. Tidak boleh kita kemudian mengatakan buru-buru informasi itu benar, tapi tidak boleh juga mengatakan buru-buru salah hanya karena kita tidak setuju dengan informasi itu ya. Jadi apakah Anda percaya bahwa Jokowi yang pernah jadi presiden, gubernur, wali kota bukanlah Jokowi yang asli? Jokowi yang pakai toga di UGM dan berkumis adalah Jokowi yang berbeda dengan Jokowi yang kita kenal sekarang. Jadi bisa jadi maksud saya adalah Jokowi yang menjadi wali kota, gubernur dan presiden itu bukan Jokowi. Dia Mulyono. Lalu ketika dia disiapkan untuk menjadi pemimpin Indonesia dengan kekuatan orkestrasi yang luar biasa di belakang layarnya, maka dinamailah dia Joko Widodo sesuai dengan nama dan kemudian dilabeli sebagai alumnus dari Universitas Gadjah Mada. I don't know, mungkin begitu maksudnya, karena kan orang harus ada latar belakang sejarahnya. Dan kalau Anda misalnya membaca Bambang Tri misalnya, Anda akan heran lagi. Karena kalau misalnya Jokowi mengatakan ibunya adalah Sujiatmi, di situ beda lagi. Jokowi adalah ibunya itu namanya Yatmehwa. Bapaknya bukan Noto Miharjo, tetapi bapaknya bernama Heru Purnomo. Banyak kali versi-versi ini. Baru kali ini kita kemudian mendapatkan seorang pemimpin dengan latar belakang yang sangat misterius dan kemudian masih bisa dipertanyakan setelah dia tidak lagi menjabat. Penting jangan sampai kemudian sebagai bangsa kita kebobolan. Ternyata masuk anasir yang kita akan surprise. Misalnya ya tadi, kalau kita lihat misalnya
kita kan agak aneh sedikit. Kenapa Jokowi misalnya memanggil Xi Jinping itu dengan Big Brother? Hormat sekali kelihatannya sama Xi Jinping. Kenapa urusan-urusannya hanya dengan China saja misalnya? Oke, China real dia kekuatan ekonominya. Tetapi kan ada negara lain yang bisa kita ajak kerjasama. Tapi kita China minded. Nah ini juga kan mencurigakan. Lalu orang mengaitkannya kemungkinan besar dengan latar belakang Jokowi dengan tinggi yang lumayan dan kelihatan kata Dr. Tifa ya ada pengaruh ras yang berbeda dan lain sebagainya. Saya tidak sampai hati menyampaikan informasi yang saya kira akan membuat kita menolak, ya kan? Karena ada kalau hal gini, selama 10 bahkan 20 tahun sejak tahun berapa ya, sejak Jokowi pertama kali menjadi wali kota Solo, kita kan disuguhi ya 20 tahun lah ya, disuguhi bahwa yang namanya Jokowi itu ini sosoknya. Dan ini adalah Jokowi yang lulus dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan. Ini orangnya. Tapi begitu tiba-tiba setelah 20 tahun ada yang ngomong yang berbeda, ya tentu kita jadi shock. Kita kemudian tidak percaya. Jangankan soal kalau orangnya berbeda, soal ijazahnya yang diduga ditengarai palsu saja nggak percaya kita. Walaupun tadi ketika Dr. Zulkifli menemui Denny Iskandar, Denny juga sebenarnya merasa ada heran. Kok antara ijazah yang dia buat atau dia setorkan dengan sosok aslinya kok berbeda, dia bilang. Tetapi karena dia merasa nggak direken, ya sudahlah katanya. Karena kalau misalnya ijazah yang dia bikin itu gambarnya adalah gambar yang lebih mirip Dumarno versi ketiga, ya beda lagi. Jadi untuk memudahkan ya, ini ada 3, saya katakan spekulasi karena saya tidak mengatakan ini benar atau ini pasti benar, tapi jangan juga buru-buru mengatakan ini salah. Ada 3 gambar yang tertera di ijazah sarjana kehutanan yang diakui sebagai milik Jokowi sekarang, foto Jokowi sekarang, dan foto Jokowi ganteng yang pakai toga, yang hidungnya lancip, yang pakai kumis. Karena kumisnya bagus loh. Sayang kalau dihilangkan dan kalau itu benar Jokowi, kan begitu. Begitu sobat RH sekalian. Itu yang bisa saya lihat, sampaikan. Coba kita lihat komentar sobat era sekalian sebelum kita membacakan hasil polling, intip-intip hasil polling. Saya tahu ini agak kontroversial ya. Untuk sementara malah tetap percaya ada Jokowi palsu 83%, tidak percaya ada Jokowi palsu 13%, ragu-ragu 4%. Tetap juga orang mengatakan percaya. Saya kira saya akan mendapatkan sebuah fenomena bahwa ini nggak mungkin ini. Tapi orang rupanya udah sampai tahap begitu ya. Coba kita lihat komentar sobat atau kita lihat komentar dia yang palsu dan tidak palsu ini ya. Yang ngasih pertanyaan selalu memojokkan Pak Jokowi. Kok memojokkan? Ini saya berdasarkan hal yang saya dapatkan ya. Semakin pada koplak aja nih orang-orang sadar pakai akal sehatnya. Membahas hal-hal begini jadi bias Pak. Lebih baik fokus ke kasus yang udah jelas-jelas buktinya. Lama-lama jadi melebar dan publik kebingungan. Betul? Nah itu. Ya saya kira begini. Kalau kita dapat informasi tidak boleh kita tutup. Anda kok berpikir bahwa publik bingung. Yang bingung itu adalah orang yang ingin tahu informasi. Publik nggak bingung, publik itu tinggalkan saja kalau dia tidak percaya informasinya, kan begitu, ya. Tapi kalau dia percaya, ya dia akan ikuti sebagai sebuah. Saya misalnya ya, ketika misalnya katakanlah Dr. Tifa ngomong, saya nggak percaya, bukan nggak percaya, saya nggak mau mengangkatnya karena terlalu subjektif nanti. Tapi ketika ada yang sudah mempublikasikan tulisannya, masa kita tidak bahas? Karena artinya dia cukup berani
menyampaikan sebuah informasi walaupun barangkali informasi itu masih perlu didalami. Begitu sobat era sekalian caranya ya. Tidak berarti kemudian kita harus menyampaikan informasi yang paripurna. Kita kan bukan penyelidik, tapi ada informasi kecil ya kita bahas. Sampai kemudian kita memancing orang lain untuk bereaksi. Dan ternyata kan dari reaksi orang lain itu ketahuan tuh sebenarnya benar atau tidaknya informasi tersebut. Dan ini nggak bisa diremehkan juga informasi seperti ini kalau seandainya kemudian bertambah dengan clue-clue tertentu dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, jangan langsung percaya, tapi saya katakan jangan juga langsung ditolak begitu saja seolah-olah pasti salah, ya. Begitu saudara sekalian. Oke, coba kita bacakan. Saya tahu ini kontroversial, makanya saya dari awal warning, ini kontroversial. Ya, ini kontroversial. Oke. Coba kita bacakan sobat era sekalian ya komentarnya sambil kita nanti akan menunggu Dr. Zulkifli untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis ya, apa yang dia tulis dan apa yang dia podcastkan. Pengalian isu sudah terdesak dengan pembuktian yang dilakukan Rismond. Isu mau diganti dengan isu cloning. Ya, mudah dibuktikan oleh pihak Jokowi. Nanti isu ijazah ikut hilang. Jangan bohong. Oke. Huahaha, bikin huru hara aja manusia satu ini. Saya lebih percaya dengan hasil uji forensik dari Rismond dan Roy Suryo. Nasab Jokowi nggak jelas, pantaslah ijazahnya nggak jelas juga. Saya sependapat dengan Niki Indarto ya. Oke. Memang kita sudah kebobolan. Saya sudah tertipu memilih Jokowi palsu 2 kali. Pejabat Filipina ada yang intel asing, jangan-jangan. China market murah Bang RH banding US. Bikin bias aja isunya. Xi Jinping tuannya Jokowi. Yang jelas sebelum era Jokowi korupsi hanya miliaran, di era Jokowi triliunan. Pengalian isu sudah Oke. Saya percaya analisa Dr. Rismond dan Roy Suryo. Foto beda dengan Jokowi karena yang difoto Dumatno. Oke. Nggak usah repot-repot mencari bukti tentang ijazah Jokowi. Lebih bagus kalau Jokowi dan kroni-kroninya di Mubahala atau Sumpah Pocong. Wide. Bro, orang yang percaya Mubahala dan Sumpah Pocong itu kalau dia percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya dengan agama, dia santai aja. Hamas juga guna senjata China. Barang selundupan Indonesia adanya Jokowi, kebobolan, kebongkaran, kebohongan, kebobrokan. Ini semua karena masalah sepele yaitu ijazah yang menjadi persyaratan administratif di KPU. Oke ya. HP made in China Bang RH, hati-hati. Pokoknya saya percaya yang di buku Jokowi Undercover. Yang mananya? Karena kalau di Jokowi Undercover itu ya serem-serem, lebih serem itu informasinya ya. Kemudian diam, ada yang mengatakan begini ya. Joko Widodo yang diijazah bukan Jokowi yang sekarang ya. Joko Widodo yang diijazah bukan Jokowi yang sekarang. Oke. Jadi curiga penyakit yang katanya diderita Pak Jokowi diracun oleh agen yang selama ini di belakangnya, takut ketahuan tiba-tiba I don't know exactly. We don't know exactly ya. Ngeri kali negeri ini, orangnya diduga palsu hasil pabrik gorong-gorong dari China. Suruh saja orang asing Kim Jong Un, pasti dia akan bilang foto ijazah Jokowi nggak sama dengan Jokowi asli. Ya, jadi sobat era sekalian, untuk penutup ya, sebenarnya bukan ijazahnya yang kita persoalkan di sini ya. Ijazah itu beda lagi, tetapi antara Jokowi sekarang dengan Jokowi yang ada di gambar-gambar di UGM itu, terutama gambar yang dia pakai toga. Yang nah ini ada 3 ya. Sebelah kiri itu adalah diakui sebagai Jokowi, tapi ganteng kali ini orang. Oke, sebelah kiri. Dan ingat ya, bukan Hari Mulyono. Hari Mulyono lain lagi, orangnya agak pendek tuh Hari Mulyono tuh, rambutnya keriting. Ini diakui sebagai Jokowi, ganteng berkumis. Yang tengah kita lihat ini masih berkumis juga, pakai kacamata juga, tetapi dia berbeda dengan Jokowi yang sebelah kiri ya. Yang berikutnya adalah Jokowi sekarang yang kata Dr. Tifa
itu sama Richmond ada beberapa hal prinsip bahwa ini 3 orang yang berbeda, bukan 3 orang yang sama. Nah, kalau kita mau melakukan pengujian yang betul-betul objektif, ya, maka kemudian kita bisa mengurainya. Rupanya ada 3 gambar yang berbeda, bukan dari orang yang sama. Kalau kita lihat sepintas, yang sebelah kiri itu ya beda banget tuh, hidungnya itu lancip, sebelah kiri itu rodok ganteng gitu ya. Kalau yang tengah dan yang kanan ya agak mirip, tapi saya pernah mendapatkan versi ketika kacamatanya dibuka berbeda rupanya. Ketika kacamatanya dibuka, ada nggak kacamatanya yang dibuka itu ya? Itu berbeda nanti untuk setelah ini ya. Jadi saudara sekalian, nanti sebentar lagi akan datang Dr. Zulkifli dan kita mintain pertanggungjawaban dia atas apa yang dia tuliskan dan dia isukan. Dan kita juga nanti akan menghubungi Dr. Tiva yang sekarang lagi mengurus S3-nya. Dia mau ujian ya, dia ngambil S3 ilmu molekular di Universitas Indonesia yang sebentar lagi dia nanti akan ujian pada Juli ini kalau tidak salah. Kita doakan mudah-mudahan dia lulus S3-nya. Ini orang luar biasa. Dia ambil politik di Unpad, pernah juga dia ambil STF Briarkara tapi dia tidak selesaikan. Tapi ini mudah-mudahan dia mendapatkan gelar doktor segera ya. Begitu sobat era sekalian, dan dokternya dokter asli ya. Sebentar lagi kita akan lihat nanti bagaimana Dr. Zulkifli mempertanggungjawabkan apa yang dia punyai. Tapi satu hal, jangan paksa dia untuk informasi yang dia tidak ketahui, nanti misleading. Kalau saya sudah declare sebelumnya, saya hanya membacakan, menyampaikan puzzle ini. Selanjutnya ayo mari kita sama-sama scrutinize, kita lakukan apa yang namanya hak masyarakat untuk tahu apakah 3 gambar itu 3 orang yang berbeda atau orang yang sama. Begitu.